Soalnya kalau nggak di sebelah aku ada Umi, kan Umi bilang kalau ada Aisyah kamu nggak usah nengok, ya salam dua rakaat. Nah rakaat keempat itu baru kayak ya Allah, istighfar itu gokil banget kamu. Kalau itu aku akhirnya terbawa, dan aku ketika meskipun nggak ada Umi kamu lewat ya aku tetap kayak takut gitu. Aku mau nengok juga takut. Saya cuma nengok dia itu dari belakang doang, saking takutnya saya nengok dia. Wih gokil ya. Maka setelah itu maghrib dikumpul, setelah isya ngumpul lagi di rumah dia, kemudian tanya-tanya perihal apa jawaban dari istiqoroh, karena mereka karena keluarga keluarga dia ini pengennya jawaban yang pasti-pasti gitu, nggak mau nunggu kayak lama-lama banget, Iya, itu nggak iya. mau dikit banget akhirnya. Setelah ditanya-tanya akhirnya aku cuma bilang, bahkan malam itu tuh ditawarin langsung, ini Umi pinjamin cincin, kamu tahu ini, ini Umi pinjamin cincin, pokoknya kamu harus khidbah, pokoknya kamu khidbah kalau ini, Masa sih? pokoknya kamu kalau mau khidbah sore ini Umi pinjamin cincin gitu bahasanya. Karena gara-gara kemantapan hati aku belum ada Indonesia, karena aku bilang sama keluarga itu, oke ini Abi Agam minta waktu sampai dengan jam 11 sampai dengan jam 12 malam. Besok nanti malam Agam kasih kabar kalau Agam bisa pergi khidbah atau enggak. Gitu. Akhirnya aku setelah pulang dari situ Allah aku nangis deh. Gimana nanya? Nangis nggak ngerti. Aku doa nangis sebab kan ini perihal ini ya perihal ya luar biasa ibadah Betul, ibadah betul, apa betul. gitu kan. Aku nangis gitu. Iya kalau nikah itu bukan main-main. Karena di situ aku doa ambil langit benar-benar, ya Allah kenapa nggak dikasih mimpi, kenapa nggak dikasih mimpi. Akhirnya setelah rokaat keempat doa lagi dua rokaat salam dua rokaat, nah rokaat keempat itu baru kayak ya Allah, istighfar itu gokil banget, kamu nggak loh. Istighfar itu kayak aku yang aslinya itu kayak sana sini atas bawah gitu, maju mundur iya atau enggak, pengen kabur lah iya atau enggak gitu, pokok udah disiapin mungkin pengen kabur gitu. Tapi ketika masuk ke rokaat keempat itu sakinah, itu kayak kemantapan hati itu gokil banget, langsung masuk ini wallahi kayak ya Allah, udah nih mau nikah. Terus aku bayangin daripada fitnah yang semakin jadi gitu. Kamu tahu lah kan kalau masak Iya. ya. Habis itu akhirnya mantep, ya udah sekali lagi dua rakaat tambah lagi itu rakaat ke-6, masya Allah lebih kayak Allah Akbar, itu kayak ya Allah ya aku mau nikah. Akhirnya itu belum belum sempat ngechat Umi ngechat itu jam 4-an kalau nggak salah, masuk ke tahajud, dan aku itu kan tidur aku kacau banget, tidur kacau, makan nggak nafsu, sholat juga kayak mikirnya di Allah nikah nggak nikah ini. Terus setelah itu eh, akhirnya ngechat Umi nanya gimana Agam jadi nggak pagi ini. Saya nggak tahu tiba-tiba jawab iya Umi saya pagi ini jadi, dan itu Kamu posisinya gini saya gitu. sendiri, iya saya khidbah itu sendiri. Bahkan saya bertanya-tanya malamnya itu ke habis saya, boleh nggak laki-laki khidbah sendiri, boleh nggak masalah. Saya tanya lagi ke ustaz saya, boleh nggak laki-laki khidbah sendiri, boleh nggak masalah. Akhirnya alhamdulillah bismillah saya bilang pagi ini saya khidbah. Padahal aku mau siap-siap gitu. Siap-siap. Udah ulang aja. Iya bisa ya. Iya. Jadi aku udah siap terus tidur nih. Umi, Bunda sama Abi keluar dari mobil. Siap-siap kamu. Mau dihidupin langsung. Aku kaget langsung. Aku mau dihidupin. Udah kaget terus pas dihidupin makin kaget tanggal 12 Juli. Udah sampai di situ akhirnya paginya saya khidbah itu saya mati rasa, saya naik kan kan rumah dia itu agak naik ya gitu, saya bawa karena memang struktur tanahnya itu naik gitu, naik saya itu Katanya aku pegunungan. iya pegunungan, naik berapa tangga lah itu aku mati rasa, mati kayak ini iya nggak sih momen iya atau nggak sih, sebab itu mobil udah rame, mobil depan udah rame, itu keluarga udah ngumpul Iya, semua, iya. itu dokumen dari mana-mana, kamera udah siap, makanan banyak banget. Saya ditanya lapar waktu itu kan nggak nafsu makan, saya ditanya mau mandi belum, itu nggak mandi bodo amat saya bilang nih. Akhirnya Bismillah tiba-tiba
tiba-tiba waktu mulai ditanya kan sama Abi, kan aku malam itu mikir ini khotbah nih gimana, ngobrol apa segala macam gitu. Karena setelah di situ Abi yang buka pembicaraan pertama, dan aku itu masih getar, gemeternya luar biasa, udah gemeter mati rasa, kaku banget, canggung gitu. Nah kan setelah itu ngobrol-ngobrol dapat lagi giliran saya, maka setelah giliran saya itu baru kayak cair, baru kayak yang gemeter saya itu saya hilangin segala macam. Muncul lagi gemeter ketika si Ais ini dipanggil keluar. Waktu dia dipanggil keluar itu kan kayak takutnya, aku takut kayak aku tuh udah sujud bahwasanya jawaban-jawaban di mobil yang katanya kamu siapa hebatnya itu cuma jawaban-jawaban mereka, nggak ada jawaban dari kamu sekali. Makanya aku coba tanya kan kemarin itu, ketika khitbah kamu, saya lamar putri bapak, diterima atau enggak gitu masih kemarin. Gimana ya gitu emang? Ini dia kata Umi diterima, kata Umi. Oh, kan kamu waktu nanya waktu hitbah kan jadinya diwakilin sama Abi. Enggak, aku nanya sendiri. Enggak tahu kamu tuh enggak kan Abi aku nanya kamu mau nanya sendiri, kamu bilang nih hitbah Isya atau biar diwakilin sama Abi, ketika kamu diwakilin sama Abi. Oh gitu. Iya, kamu Sampai lupa. Sampai dan lupa. akhirnya Abi ngomong ya gitu. Akhirnya ditanya Abi nanya apa? Aku lupa, pokoknya dia ngehitbah agam mau hitbah diterima, pokoknya dia gitu lah. Iya. Bahkan akhirnya saking getarnya saya, saking takutnya saya. Kamu nggak pernah ngomong sama aku, nggak pernah nanya apapun sama aku, serius. Iya, saya nggak pernah ngobrol sama dia. Setelah sampai akad. Sampai akad. Enggak. Sampai akad kamu nggak pernah. Oh iya, sampai akad ya. Saya ngobrol sama dia tuh waktu di panggung nikah. Iya. Nah, jadi selama itu saya nggak pernah ngobrol. Bahkan ketika beli cincin kemarin pun saya nggak ngobrol. Udah itu dia mau ngobrol juga takut gitu, nggak dibolehin. Kita ini kayak beli cincin guys. Nanti itu mah kamu aja ya. Begitu ya, oke. Malu. Udah itu akhirnya khitbah, waktu dia keluar waktu untuk khitbah ya guys ya. Ya biasa lah kan seorang soleh ketika keluar untuk menunjukkan pesonanya. Udah itu saya kayak ya nunduk, takut gitu. Iya, gokil kan, saking takutnya, bukan karena menjaga pandangan, takut saya gemeter takut, akhirnya nunduk aja terus sampai abinya dia mewakili pertanyaan saya, siap nggak difitnah oleh agama, karena dia diam gitu. Uminya bilang diterima, dia diam. Saya takut di situ. Akhirnya setelah saya ingat-ingat lagi, ternyata diamnya seorang perempuan itu menunjukkan iya. Iya, kamu itu malu ngomong. Oh iya gitu. Akhirnya iya, ternyata diamnya seorang perempuan itu menunjukkan keiyaannya. Maka setelah itu kita menentukan itu. Kirain saya nikah itu 2 bulan atau 3 bulan atau 4 bulan lagi setelah PPKM selesai. Ternyata langsung ditembak, ya udah kita nikah. Enggak, kamu bilang kamu nelpon keluarga kamu. Nah terus bilang mau kapan nikahnya, mau kapan acara akadnya. Nah terus kata orang tua kamu bukannya ini, artinya daripada buat acara 2 kali. Enggak. Gitu. Aku bahkan setuju sama Abi sama Umi aku, sama Ayah sama Mama aku. Itu nanti lah setelah PPKM dia semua datang. Nah, cuman Umi bilang biar nggak keluar biaya terlalu banyak atau kita sekalian langsung capek, maka kita barengin acaranya sama Kamaria. Menurut saya kan kaget juga. Oh gitu. Aku kaget banget itu lah. Iya, saya khitbah baru kemarin. Itu tanggal 7 khitbah, tanggal 12 nikah. Kita langsung resepsi sama akad gitu loh. Saya kaget banget. Ilmu biasanya kan ilmu untuk nikah itu saya bahkan belum ada sama sekali. Saksi pun nggak tahu. Saksi atau segala macam, saya kayak ilmu tentang nikahan itu minim banget. Akhirnya tanya sana tanya sini, mereka jawabnya semua satu persatu. Saya guru-guru saya nanya jawabannya sama, ilmu itu bakal ngikuti setelah kamu nanti bakal menjalaninya, yang nyantai aja gitu. Saya makin yakin gitu. Tanggal 7 khitbah,
semuanya tanggal 8 kaget diajak fitting Mhm. dari baju. Mhm. Dari baju pun saya nggak ada ngobrol sama dia. Bahkan untuk pas-pasan baju pun melalui perantara Umi gitu. Iya. Melalui perantara uminya dia, siapnya baju apa, kerennya baju apa, saya milih baju untuk akad, dia milih baju untuk waktu nerbangin merpati. Ya. Udah itu selesai semua tanggal 8, tanggal 9 ada cerita lucu. Kan kita tuh untuk foto, ternyata untuk foto nikah ternyata pakai background biru. Aku nggak mau cerita. Awalnya itu saya bertanya mau foto, iya backgroundnya apa, saya bilang merah. Terus kata abang-abangnya itu untuk apa, untuk nikah. Untuk nikah itu bukan background merah tapi background biru katanya. Aku saking blanknya waktu itu, aku bilang oh iya background biru. Dan itu saya pakai peci. Ternyata kalau kita foto nikah kan nggak boleh pakai apa-apa ya, kacamata lah nggak boleh, pakai peci kalau laki-laki Semua foto resmi itu nggak gitu, boleh pakai apa-apa. iya. Nggak Jadi boleh kayak nikah doang. pokoknya saya tuh pakai peci karena sudah ngulang lagi. Mana itu ngomong lagi juga. Oh tunggu salon. Oh iya, Salon. kalau Dan tanggal 8 fitting aku pakai tanggal 8 fitting baju, tanggal 9 itu tanggal 9 apa itu? iya. Salon. Foto lagi. Pas foto lagi kemudian nganterin dia ke salon itu. Dari saya tahu bahwasanya nunggu perempuan itu, untuk kamu laki-laki itu kamu bakal menyadari ketika kamu itu setelah menikah, jangan ke salon deh, kemana aja, apalagi kalau bisa ke salon itu ya Allah lama banget. Kalian tahu Ya, biasanya ntar kamu nunggu dari sambil jam kopi. 2. Mending kalau ada kawan kemarin, kalau nggak ada kawan itu mau habis berapa kopi aku. Enggak, tadi kan dia juga ini potong rambut. Rambutnya laki-laki bentar. Salon dari sebelum Jumatan. Namanya juga nggak ada persiapan, ya semuanya di salon lah. Wow. Kamu juga. Salon dari sebelum Jumatan, dari jam 11 Sampai sore. sampai jam 5. Mana aja jam 4 tahu Jam 4. Bayangin betapa sabarnya seorang laki-laki. Jadi kalian itu untuk laki-laki ya, bakal kayak ya Allah nungguin tuh kayak gini banget. Ternyata ya, nunggu itu tidak enak. makanya Ya, pahala. kamu tuh buat orang nunggu, buat keluarga aku nunggu jawaban tuh. Iya. itu belum seberapa masalah. Ya. Udah salon akhirnya tanggal 9 selesai, semua udah siap, akhirnya di situ masuk ke tanggal 10, 11, 12. Iya. Akhirnya banyak cerita, banyak rapat di tanggal 10 itu. Akhirnya kita nggak bisa menikah di berbarengan hari, nggak bisa menikah di tanggal 13, di tanggal 12. Karena ditentukan di tanggal 13. Dan pas banget hari Selasa. Dan pas banget hari Selasa nih ya, saya pernah nyampaikannya di Q&A saya pernah bilang apa tuh mereka nanya apa? Oke, dia nanya netizen, besok hari Sabtu umiku mau menantu gitu. Iya, besok hari Sabtu. Aku inget sih, kamu kebanyakan ilmu jadi nggak ingat. Besok hari Sabtu umiku pengen menantu. Terus saya jawab, nggak ada di dalam kamus hidup saya, nggak ada hari Sabtu atau Minggu, yang ada hari Selasa. Dilanjutin sama saya, Selasa indah tanpa bersamamu, bersamanya yang nanya, bukan sama dia. Kalau sama dia ya Selasa indah dengan bersamanya. Pokoknya hati-hati kalau ngomong itu, the real banget. Tuh, kamu juga hati-hati kalau ngomong. Iya. Selasa, tiba-tiba terjadi memang hari Selasa. Saya dulu juga pernah ngomongnya di Q&A, mau nyari istri yang bagaimana. Saya bilang saya mau nyari istri yang ada al-alnya. Ada al nggak apa-apa. Ada as nggak apa-apa. Ada BA bahasa Iban nggak apa-apa. Ada al itu lebih bagus. Ternyata ya memang wow. Dapat ada alnya. Nama dia kan Aisyah Al-Muti'ah. Al-Muti'ah. Jadi gokil banget. Memang kayak ucapan itu ya tiba-tiba mungkin kalau ada malaikat lewat diaminin, karena hati-hati kalau mau berucap itu ucaplah yang baik-baik. Kalau kita spontanitas ucap yang kayak yang nggak baik atau yang buruk, maka perbanyaklah istighfar. Akhirnya tanggal 10, 11, 12 itu real saya dipingin, dan itu membuat saya nggak nyaman. Saya kan guys orangnya itu huria,
orangnya tuh kayak merdeka banget, mau kemana-mana lah terserah saya, mau kemana-mana nggak bisa ditahan. Cuman gara-gara memang gara-gara bukan adat, jadi memang kayak orang-orang dulu itu sebelum nikah. Ya nggak dipilih, tahu penit-penit aja itu tuh. Iya. Apalagi kamu juga mau kemana? Pokoknya sampai Umi itu bilang nggak usah keluar dari kawasan mataku. Iya. Bahkan saya nanya-nanya ke teman-teman saya yang udah nikah juga, abang-abang saya yang udah nikah juga, karena mereka jawab jawaban yang sama, memang kayak gitu. Dan kebanyakan ya kan kita itu menghindari apa yang kita tidak diinginkan, seperti kita di hari A gitu ya. Makanya ada namanya itu di kamar itu udah kayak isoman, udah kayak diisolasi. Makan lah kalau mau dianterin, Masa dianterin? kalau mau, tapi aku bilang aku mau makan di bawah aja biar itu isolasi, udah kayak dipilih 3 hari. Atau masuk ke hari tanggal 12 ke 10 10 11 12 ke pernikahan dia, saya jemput Abi sama Umi saya, mama sama ayah itu di tanggal 12. Itu gara-gara Qadarullah nggak bisa naik pesawat, akhirnya naik bis, turunnya di Pulau Gebang. Itu tanggal 12 untuk pernikahan kakaknya. Yang aslinya saya tuh pengen menghadiri nikahan kakaknya, lalu ketika nikahan kakaknya saya malah pergi ke terminal. Masya Allah, itu kan gara-gara itu gara-gara ya PPKM ini. Nah setelah itu dari jemput Umi sama Abi saya tanggal 12 masuk ke malamnya. Untuk teman-teman yang mau menikah, kamu bakal merasakan betapa deg-degannya, deg-degnya itu ketika malam akad, atau kayak kamu itu apa, betapa khawatirnya kamu, betapa galau. Deril galau itu bukan ketika kamu ditinggali pasangan kamu, bukan, tapi deril galau itu ketika kamu menuju ke malam akad. Lo itu ngeri banget. Di situ aku nggak tidur, kan aku demi ya Allah ngapain aku begini. Aku nge-live itu jam berapa tuh? Udah jam 11-an kan. Saya nge-live untuk nemenin saya, menghibur saya itu jam 11 nge-live. Saya tahu mengundang teman-teman yang online, yang live dari TikTok atau di Instagram, lagi di mana-mana. Nah udah dulu banyak minum vitamin gitu, banyak minum stamina gitu biar gak drop. Akhirnya pengen coba rebahin badan, pengen tidur. Apakah bisa tidur? Tidak, nggak bisa tidur. Itu saking kayak ya Allah itu rasanya. Bahkan saking saya kayak saya sampai pangling, mana muka jodoh, mana muka calon saya itu yang mana gitu. Saya kok ngomong gitu. Akhirnya aku buka lagi Instagram aku kan, saya nggak pernah tahu Instagram. Apa kamu tahu? Aku kan punya foto kamu satu. Nah saya tengok lagi foto dia yang satu itu, yang saya tuh cuma nengok dia dari satu foto itu doang, foto yang waktu dia nunduk itu pun gak nengok mukanya. Maka setelah saya nengok lagi, saya langsung kayak mikir, ternyata memang penyakit ketika akad itu banyak timbulnya, kenangan masa lalu lah, ya ada kayak ya pokoknya kenangan masa lalu itu tiba-tiba hadir lagi. Tiba-tiba saya pandang wajah dia, kok nggak cantik lagi, nggak kayak jadi begitu. Iya, saya mandang kok nggak secantik yang kayak saya cantik ketika saya khidbah atau ketika saya stalking gitu. Tapi malah kayak ya kok gini sih, ini jadi nggak sih bang gitu. Itu saking takutnya, saking kayak ya Allah, dia nggak sih ya tidur masuklah ke pagi gitu. Ke pagi juga takut banget. Pagi sholat subuh berjamaah, lagi pulang mandi segala macam, disuruh makan, aku nggak mau makan karena nggak nafsu makan. Aku tuh ceritain tahu sama Umi kalau kagak. Itulah kamu lah lengkapin yang itu. Ya kamu gak langsung lengkapin yang ini. Apa tuh? Soalnya nah kamu juga. Apa? Yang kamu tuh waktu itu tinggal di mana ya, di mobil atau di rumah bunda gitu. Pokoknya kamu kalau sholat tuh terbayang-bayang. Iya. Kamu kalau sholat tuh terbayang-bayang muka aku. Itu selama dari tanggal 7 setelah saya khidbah sampai dengan malam akad itu, saya sholat itu real nggak pernah khusyuk. Kayak malu aku menceritain. Sibuk mas sebelum khidbah ya, khidbah tau. Dari sebelum khidbah. Ya sebelum Dari khidbah sebelum kan? khidbah, dari tanggal 6. Oh ya sebelum khidbah itu ya. Berarti dari tanggal 5. Kamu bilang kamu tuh
terbayang-bayang. Dari tanggal 5 sampai akad gitu. Langsung apa lagi tadi mau ngomong apa lagi ya, mau Saya tuh terbayang-bayang nyangka. waktu sholat saya, kebayang muka dia lah, waktu sujud dia, waktu doa dia, waktu makan dia. Gokil. Terus Pokoknya kamu kebayang. sering nge-stalk Instagram aku setiap hari. Hah? Iya tahu, kamu bilang gitu. Kamu nih bilang-bilang nggak pernah nge-stalk Instagram, bohong banget. Iyalah, Iya tuh, tahu aku. stalking kadang-kadang. Enggak, setiap hari. Setiap hari kamu buka Saya Instagram. saya kan nggak punya Instagram, saya kan takut karena Dia Instagram nggak lihat story, cuma lihat feed Instagram. Tapi feed Instagram kan emang nggak ada yang full face full gitu. face. Karena ya itu pokoknya lucu banget. Saya nggak pernah ngobrol sama sekali, kontak-kontakan nggak pernah, DM nggak pernah, apa lagi, Nyapa aja nggak pernah. nyapa juga nggak ada. Bahkan saya nengok muka dia full itu ketika di panggung, ketika mau salaman itu. Tapi kamu pasti kayak ya pernah lah kayak selintas gitu lihat muka aku. Maksudnya enggak? Kalau Iya, maksudnya kayak bisa aku lagi jalan terus selintas kelihatan. ya Pintas, cerita gitu ya. kan nggak sampai kayak aku mandangin kamu lama banget. Iya. Iya. Kebanyakan itu nengok dia itu dari samping, kalau nggak dari belakang gitu doang. Tapi dari depan juga pasti pernah, tapi cuma Waktu sepintas. iya, waktu timbang itu yang paling agak lama gitu. Setelah itu saya belum. Tapi aku ada percaya sih kalau kamu nggak pernah lihat muka aku. Soalnya setelah akad tuh dia nggak pernah dilihat. Nggak pernah dilihat aku. Aku takut tuh. Berapa kak? Enggak, 2 hari. Kayaknya udah lama banget dia nggak berani lihat muka aku. Nggak berani lihat aku bahkan. Iya. Itulah pandangan tuh kalau terjaga. Wah, masya Allah. Gitu ya. Iya, kalau pandangan itu agak terjaga, agak terjaga ya gitu. Jadi kayak apapun kita harus. Pokoknya gitu dulu. Sekian dulu karena ini bakal membongkar aib saya lebih banyak. Nanti kita lanjut part 2 lagi ya. Versi aku. Sesinya dia yang lebih kayak banyak Lebih twist detail. ya. Enggak, mana ada Iya. ditanya. Iya. Aku real banget sih, lebih kocak dari kamu, lebih detail. Iya, pokoknya saya besok memotong lebih banyak. Mungkin cukup ya. Mungkin cukup segitu dari itu, cuma perjalanan tanggal 6, 7, 8, 9 Kok tanggal 6 seminggu. sih? Kan tadi Tanggal 7 tahu. tanggal Aku tanggal 7. tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. The real seminggu. Gokil enggak? Ya. Mungkin cukup sekian, besok kita lanjut ke part 2 nya cerita dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.